pendamping PKH kelompok Kalibening, yang terhormat kepada Ibu Jamaatun selaku tuan rumah pada pertemuan hari ini, dan juga yang terhormat kepada semua ibu-ibu anggota PKH. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat dan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara ini tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah kita syukuri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kangge acara pertama pembukaan menggurah kita mika sesarangan kangge wawasan surat Al-Fatihah. Diri untuk yang pertama insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia hebat, Satukan langkah menyongsong masa depan, berbekal niat dan kebersamaan. To help people and to help themselves, kita tanam dalam jiwa kita. Disadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah maqadah. Dan assalamualaikum para ibu, khusus ibu Jamaatun dan keluarga. Alhamdulillah dalam suasana sakti ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan orang duit bahas yang penting sehat. Nah, sehat itu gak napa-napa terus orang duit ya nah, yang penting sehat. Betul ya? Kalau sehat itu kudu disyukuri. Itu, caranya syukur ya apa? Nak kalian disyukuri apa sing diduweni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah maqadah. Wonten sanipun para ibu, khususnya kelompok kesenang 3. Alhamdulillah dalam suasana yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Juga kumpulan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk kita semua. Salam salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri P2K2. Napa niki? Kepanjangannya napa? P2 Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Napa? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Saya kita kenal sebagai P2K2. Dalam siang ini kita berkumpul di rumahnya Ibu Rini Kusmiati. Terima kasih sudah menyiapkan papan, palanggahan dan segala sesuatunya sehingga acara pada siang ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Masih semangat ya Ibu? Semangat. Kita lanjutkan ya. Masih ingat kemarin kita bahas apa mawon? Kemarin pun bahas apa mawon? Klalen. Apa Bu?
Ayo. Pemenuhan kebutuhan anak baru lahir. Kemarin bahas mengenai pemenuhan kesejahteraan bagi bayi baru lahir. Kesejahteraan harus terpenuhi, ada dua macam. Kesejahteraan dohir, sejahtera batin, fisik atau non fisik, materi atau non materi. Fisik kayak toh. Fisiknya kayak toh, butuh ASI, butuh pakaian. Nah, non fisiknya kayak toh, kasih sayang. Nah, ibu yang baru melahirkan secara fisik butuh apa? Makanan bergizi atau asupan gizi yang seimbang. Terus saimute jenengan kemarin bahas napa mawon? Napa Bu? Memberi semangat ibu hamil. Napa mele? Asupan gizi pada ibu menyusui. Napa mele? Saat ini kita akan belajar bareng di modul kelima, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak. Terutama nanti kita akan masuk di sesi yang keenam, yaitu pemberian stimulasi pada bayi baru lahir sampai umur 6 bulan. Nah, nanti kita akan belajar bareng di sesi yang keenam, yaitu sesi di mana pemberian stimulasi pada bayi baru lahir sampai umur 6 bulan. Acarane bayi sing akhir lahir oke-oke sedina sekolah. Napa wae kegiatane? Tidur, menyusu, terus bermain bulanan. Atau kadang-kadang tipis, nangis, atau mandi. Nah, bayi yang baru lahir didominasi hanya tidur, kemudian menyusu, kemudian hanya bermain, gitu ya. Nah, apakah saat bayi yang baru tidur, bayi yang baru menyusu, apakah kita sebagai orang tua tidak bisa melakukan sesuatu? Saya, di antaranya apa? Melakukan stimulasi. Nah, jadi nak pas menyusui, kita sebagai orang tua bisa melakukan stimulasi. Kayak apa? Kalau stimulasi apa mawon? Melakukan sentuhan yang lembut pas menyusui, kalau di belai-belai disentuh-sentuh. Ada stimulasi yang lain? Menyanyi, ngajak bernyanyi, bahwa bayi yang baru lahir itu tentunya memiliki kebutuhan, gitu. Nah, sehari semalam kan ono 24 jam. Misalnya tadi dipisahkan, ono jam 1 atau jam 12 sampai jam 1 pagi sampai nanti jam 12 siang, jadi 12 jam. Terus jam 1 atau jam 12 lebih 1 sore sampai jam 12 malam, kan 24 jam. Nah, selama 24 jam itu bayi yang baru lahir didominasi oke-oke. Bayi yang akhir lahir selama 24 jam kuwi oke-oke ngopo? Tidur. Terbanyak adalah tidur, kemudian menyusu, kemudian menangis, kemudian mandi atau bersih, gitu ya. Nah, jadi selama 24 jam baik pagi, siang, sore, malam, bayi itu didominasi hanya tidur. Nggih. Kemudian ono meneh paling-paling tangi, kemudian nyusu. Nah, gitu ya.
Kemudian paling-paling kau rewel lagi, pipis atau mandi. Nah, kadang-kadang baru bermain, kan begitu. Itu kehidupan, kebutuhan yang dibutuhkan oleh bayi yang baru lahir. Itu ya. Yang jadi masalah adalah bayi itu kan adanya tidur, nyusu, cok ngompol, nangis, gitu kan, cok mandi. Lah terus kapan kita harus melakukan stimulasi, kan begitu? Gitu? Lah terus stimulasinya kapan? Stimulasinya adalah saat melakukan kegiatan-kegiatan itu. Paham? Paham? Paham ya? Jadi tidak ada alasan orang tua kita, anggota keluarga yang lain tidak melakukan stimulasi, tidak. Sebabnya apa sing dilakoni bayi, kula panjenengan sebagai orang tua bisa melakukan stimulasi. Lah carane melakukan stimulasi seperti apa? Carane satu adalah mengajak ngobrol. Bayine senajan urung iso ngomong, agi iso tengel-tengel, agi iso ngoceh dhewe. Nah, itu harus dilakukan stimulasi dengan cara diajak ngobrol, jak omong apa wae. Nggih, jenengan nesu jengkel karo bojone sing dijabrol anake, bapakmu ki lho sing ganteng-ganteng dhewe lho, Nduk, ngono. Bapakmu ki lho sing bagus-bagus dhewe lho, Nduk, ngono. Kuwi jenenge ngajak ngobrol. Kemudian yang kedua, stimulasi yang kedua, diajak bernyanyi, diajak nyanyi-nyanyi. Gilang sipatu gilang, Kemudian stimulasi yang lain dengan cara menyentuh bayi dengan kasih sayang. Dilus-lus, dimek-mek pipine, nggih. Apa jenenge irunge? Ganteng temen kayak bapakne ya Allah, ora kayak ibune, ngono kuwi. Dilus-lus ya. Kemudian dijak bermain dolanan. Tangane dimek-mek, sikile di ngoten nika, nggih. Lah niku contoh-contoh melakukan stimulasi. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Selama 24 jam bayi baru lahir itu didominasi hanya tidur, kemudian nyusu, nangis dan bermain. Betul nggih? Bisa diganti ya? Nah, terus kita sebagai orang tua harus bagaimana? Harus melakukan stimulasi. Saat-saat itu kita bisa mempergunakan waktu untuk melakukan stimulasi. Keren, ya? Nah, stimulasi kayak apa? Aduh, tahu. Ngajak dongeng. Apa baru? Ngajak dongeng. Masih dijak dongeng. Biar namanya. Biar ini kondisi. Dia kan dulu berapa kata cara ibumu dia bisa berikan apa laku dan cerita terus dijawab apa bau nyanyi pada hari Minggu ulun ayah ke kota cerita atau selawatan stimulasi jak dongeng, jak nyanyi, jak cerita. Yang lain ada lagi apa? Stimulasi disentuh dengan lembut secara kasih sayang. Pas akhir ini dimek, lus-lus, itu betul. Pas akhir tulang dilus-lus, tentu. Nah itu namanya melakukan stimulasi. Yang lain, apa lagi? Ya, ada yang apa lagi? Apa ada yang cek bayi dia? Nah, kalau
dolannya. Tangannya, kakinya dijak. Nah, itu adalah bentuk-bentuk stimulasi kita terhadap dari baru lahir sampai umur gitu ya. Dan fungsinya apa? Fungsinya karena bayi baru lahir, bayi ini urat sarape mriki, saraf-sarape itu masih peka sehingga jenengan perlu merangsang, dilus-lus, dengan laut dengan lembut, kasih sayang, dengan memandang menatapnya juga dengan kasih sayang, Jod. Nah, itu penting. Itu namanya melakukan stimulasi. Kenapa? Merangsang pertumbuh kembangannya bayi. Itu makanya ana onan-onan bayi kerumat karora gedene ngacek beda. Nah, sing di rumah karo wong tuane bayi ini luwe manut, luwe sopan, luwe teratur ketimbang sing ora rumah sama. Dan ini maksudnya bahwa kita harus melakukan stimulasi. Oke. Berikutnya, ini yang paling penting. Nah, ono bayi nangis, nangis. Nah, ono bayi nangis, ojo divonis bayi itu rewel. Nah, ono bayi nangis, ojo dianggap bayi itu bayinya sing rewel. Bayi menangis itu jangan dianggap bayi itu rewel. Tapi bayi yang menangis itu adalah menyampaikan perasaan dan sekaligus menyampaikan kebutuhan. Perasaannya apa? Oh, agi awake ra penak. Oh, agi ngelak, ngelih, pengen digendong, pengen dibopong. Itu namanya menyampaikan perasaan. Oh, gegere agi dicokot semut. Oh, pipis pempese agi kebak. Oh, sumuk minta dimandiin. Nah, niku jenenge bayi menyampaikan perasaan sekaligus menyampaikan kebutuhan. Ngoten niku. Jadi, kalau bayi nangis jangan kemudian divonis bayi kok rewel, bayi kok nangisan. Tidak. Itu adalah upaya menyampaikan perasaan sekaligus menyampaikan kebutuhan. Ciri-ciri bayi yang sehat sejak umur 0 sampai 6 bulan, yang nomor 1 adalah bisa menatap wajah kita. Jadi ciri-cirine Bu, nak bayi jenengan sehat, kuwi wis bisa menatap wajah. Nak jenengan nyawang putrane wis bisa membalas nyawang. Ngoten nggih? Paham nggih? Tuh. Terus yang nomor 2, ciri-cirine bayi yang sehat itu adalah sudah bisa mengoceh sendiri. Wis mulai bisa ngoceh. Contohnya ngoceh pripun, Bu? Pripun? Ndi sing iso ngoceh ndi? Ciri-ciri sehat adalah sudah mulai bisa membalas tersenyum ketika diajak senyum. Ora kok jenengan dijak guyu wae cok wangele ra karuan. Nak bayi mboten, nak dijak tersenyum kok wis bales tersenyum, berarti niku termasuk ciri-cirine bayi wis sehat. Ciri-cirine meleh bayi sehat niku bisa berbalik dari terlungkup ke terlentang. Saka mengkurep wis bisa mlumah. Lah niku ciri-cirine bayi sehat saat umur sudah 6 bulan. Kemudian bayi bisa mengangkat kepala secara mandiri hingga tegak. Wis tongol-tongol, wis bisa ngangkat kepalanya sendiri. Kemudian bayi bisa mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil. Nah, tongol-tongol wis ora ambruk-ambruk ngoten pun mulai stabil. Niku ciri-cirine berarti sudah termasuk sehat atau normal. Kemudian bayi bisa mengamati tiak tangannya sendiri. Wis mulai didelok-delok jari-jarine, sok karo guyang-guyu
Dewi. Kok kula tasih kimutan lho Bu mbiyen bayine kula ngoten. Ngoten niku. Jenengan tasih kimutan mboten? Nggih, kula nggih kimutan kok, tak deloki. Nggih, kula tasih kimutan kok, tak deloki ngoten. Berarti ya kula jaman semono kudune ngerti, oh ternyata kula ya bayi sehat ngoten niku. Bayi mulai mengeluarkan suara keras. Nah, wis mulai jerit, bengok, nggih, duit. Esta, ngoten niku, nggih ta? Nggih, itu berarti sehat. Sudah bisa menatap wajah kita. Wis iso ngerti, mbokku jebule rupane kaya ngono kuwi, bapakku kaya ngono kuwi, kayak tanggoku sing julid rupane kaya ngono kuwi. Wis mulai mengerti. Kemudian bisa mengoceh sendiri. Ciri-cirine wis iso ngoceh. Wah bisa. A ba ta. Itu ya. Kemudian bisa membalas tersenyum ketika diajak bicara atau diajak senyum, dililing. Tak lila anake sinten niku. Lah kuwi wis mulai bisa membalas. Kemudian ciri-cirine yang lagi bisa tertawa keras, guyune wis iso. Ya niku, ngoten niku. Dan ciri-cirinya yang lain adalah terkejut saat ada suara keras. Niku ciri-cirinya bayi umur 0 sampai 3 bulan seperti itu. Normale seperti itu. Lah, apakah bayi kita enggak normal? Tergantung keadaan. Bisa berlainan, ojo terus kudu kaya ngono. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Kemudian bisa tertawa keras. Nah, tertawa wis mulai ketok. Ono suarane. Waduh. Menapa tadi mulai ada suara. Kemudian terkejut ketika ada suara keras. Yang bukan kita guys, nah. Ya. Itu nama airnya terus umur 3 bulan atau 9 bulan. Kita itu kaget. Hatur majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kawula minangka bupati wekdal kathah kekirangan saha kehilafanipun kawula nyuwun pangapunten. Kawula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.